Kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah Nabi Yusuf diceritakan dalam Al-Quran surat Yusuf. Nabi Yusuf merupakan putra dari Nabi Yakub. Dari pernikahan Nabi Yakub dengan Rahil lahir dua orang putra, yaitu Nabi Yusuf dan Bunyamin. Nabi Yusuf dikaruniai oleh Allah rupa yang bagus, paras tampan, dan tubuh yang tegap. Nabi Yakub juga memiliki 10 putra dari istrinya yang lain yang usianya lebih tua daripada Yusuf. 10 saudara Yusuf yang lain kurang menyukai Yusuf karena mereka merasa bahwa ayahnya, yaitu Nabi Yakub, lebih menyayangi Yusuf dan Bunyamin daripada mereka. Suatu ketika, Yusuf yang masih kecil bermimpi dalam tidurnya bahwa dia melihat 11 bintang, matahari, dan bulan sujud kepadanya. Yusuf langsung menemui ayahnya untuk menceritakan mimpinya. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 4. Ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, sungguh aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan, kulihat semuanya sujud kepadaku." Kemudian Nabi Yakub berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpimu kepada saudara-saudaramu. Mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagi manusia." Mimpi Yusuf tersebut merupakan isyarat kenabian seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 6. Dan demikianlah Tuhan memilih engkau untuk menjadi nabi dan mengajarkan kepadamu sebagian dari takwil mimpi dan menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada keluarga Yakub, sebagaimana dia telah menyempurnakan nikmatnya kepada kedua orang kakekmu sebelum itu, yaitu Ibrahim dan Ishak. Sungguh Tuhanmu Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Nabi Yakub sangat mencintai Yusuf dan Bunyamin. Hal itu membuat iri hati pada kakak-kakak Yusuf. Mereka beranggapan bahwa ayahnya pilih kasih terhadap Yusuf. Pada suatu malam, kakak-kakak Yusuf yang berjumlah 10 orang mengadakan perundingan yang bertujuan untuk mencari cara untuk mencelakakan Yusuf. Mereka berkata, "Sesungguhnya Yusuf dan saudaranya Bunyamin lebih dicintai ayah daripada kita, padahal kita adalah satu golongan yang kuat. Sungguh ayah kita dalam kekeliruan yang nyata. Bunuhlah Yusuf, atau buanglah dia ke suatu tempat agar perhatian ayah tertumpah kepadamu, dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Janganlah kamu membunuh Yusuf, tetapi masukkan saja dia ke sumur agar dia dipungut oleh sebagian musafir jika kamu hendak berbuat." Lalu mereka sepakat untuk memasukkan Yusuf ke dalam sumur. Untuk melancarkan aksinya, mereka perlu meminta izin kepada Nabi Yakub untuk membawa Yusuf pergi bermain-main dan bersenang-senang. Pada esok harinya, setelah saudara kandung Yusuf bertemu, berundingkan siasat dan merancangkan penyingkiran Yusuf yang merupakan saingan yang berat dalam merebut hati si ayah. Datanglah mereka menghadap Nabi Yakub untuk meminta izin membawa Yusuf. "Wahai ayah, kami mau minta izin membawa Yusuf pergi untuk bermain." Awalnya Nabi Yakub melarang dan merasa aneh karena tiba-tiba kakak Yusuf membawanya bermain untuk bersenang-senang. Mereka berkata, "Wahai ayah kami, mengapa engkau tidak mempercayai kami terhadap Yusuf? Padahal sesungguhnya kami semua menginginkan kebaikan baginya. Biarkan dia pergi bersama kami besok pagi agar dia bersenang-senang dan bermain-main, dan kami pasti menjaganya." Nabi Yakub berkata, Sesungguhnya kepergian kamu bersama Yusuf sangat menyedihkanku, dan aku khawatir dia dimakan serigala, sedang kamu lengah darinya. Nabi Yakub tidak mengizinkan karena Nabi Yakub tahu bahwa mereka tidak terlalu menyukai Yusuf. Bisa saja nanti mereka mencelakai Yusuf. Kemudian mereka berkata, "Jika dia dimakan serigala, padahal kami kelompok yang kuat, kalau demikian tentu kami orang-orang yang rugi."
Akhirnya setelah mereka menyatakan kesanggupannya, Nabi Yakub mengizinkan mereka untuk membawa Yusuf. Pada esok harinya berangkatlah rombongan putra-putra Nabi Yakub kecuali Bunyamin menuju ke tempat bermain. Tapi yang sebenarnya menuju tempat di mana menurut rancangan Yusuf akan ditinggalkan. Setelah melakukan perjalanan, tibalah mereka di suatu sumur yang menjadi tujuan. Yusuf segera dimasukkan ke dasar sumur dan sebelumnya pakaiannya ditanggalkan oleh saudaranya untuk menjadi bukti di depan Nabi Yakub. Mereka akan beralasan bahwa Yusuf dimakan serigala. Setelah Yusuf dibuang di dasar sumur, mereka langsung pergi tanpa menghiraukan jeritan tangisnya yang sedikit pun tidak mengubah hati kakak-kakaknya yang sudah kehilangan rasa cinta kepada adik yang tidak berdosa itu. Di dasar sumur, Nabi Yusuf terus berdoa kepada Allah. Ini dijelaskan di dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 15. Maka ketika mereka membawanya dan sepakat memasukkan ke dasar sumur, kami wahyukan kepadanya, engkau kelak pasti akan menceritakan perbuatan ini kepada mereka, sedang mereka tidak menyadari. Kemudian kakak-kakak Yusuf datang kepada ayah mereka pada petang hari sambil menangis. Mereka berkata, Wahai ayah kami, sesungguhnya kami pergi berlomba dan kami tinggalkan Yusuf di dekat barang-barang kami, lalu dia dimakan serigala. Dan engkau tentu tidak percaya kepada kami sekalipun kami berkata benar. Dan mereka datang membawa gamis Yusuf yang berlumuran darah palsu. Nabi Yakub berkata, Sesungguhnya hanya dirimu sendirilah yang memandang baik urusan yang buruk itu. Maka hanya bersabar itulah yang terbaik bagiku, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Nabi Yakub sangat sedih atas kepergian Yusuf. Yusuf yang terus bersabar dan berdoa kepada Allah, akhirnya Allah menolong Yusuf lewat perantara musafir. Salah seorang di antara musafir mengambil air di sumur tersebut. Lalu dia menurunkan timbanya. Ketika timbanya ditarik, dia berteriak karena beratnya timba yang ditarik. Sang musafir itu terkejut bahwa yang memberatkan gayung itu bukannya air, tetapi seorang anak muda berparas tampan, bertubuh tegak, dan berkulit putih bersih. Kemudian mereka membawa Yusuf. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 19. Kemudian mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kemudian para musafir menjual Yusuf kepada pembesar Mesir yang dijuluki Al-Aziz dengan harga yang murah. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 20. Dan mereka menjual Yusuf dengan harga rendah, yaitu beberapa dirham saja, sebab mereka tidak tertarik kepadanya. Kemudian orang yang membeli Yusuf membawa Yusuf pulang. Dia merupakan Perdana Menteri Mesir yang dijuluki Al-Aziz. Al-Aziz merupakan sebutan bagi bangsawan di Mesir. Dia berkata kepada istrinya, Berikanlah kepadanya tempat dan layanan yang baik. Mudah-mudahan dia bermanfaat bagi kita, atau kita pungut dia sebagai anak. Istri Al-Aziz menerima Yusuf di rumahnya. Yusuf dilayan sebagai salah seorang daripada anggota keluarganya. Yusuf pun dapat menyesuaikan diri dengan keadaan rumah tangga Al-Aziz. Ia melakukan tugas sehari-harinya di rumah dengan penuh semangat dan dengan kejujuran serta disiplin yang tinggi. Yusuf diberikan kelebihan oleh Allah, yaitunya dapat mentakwilkan mimpi. Ini dijelaskan dalam Al-Quran surat Yusuf ayat 21. Dan demikianlah kami memberikan kedudukan yang baik kepada Yusuf di negeri Mesir, dan agar kami ajarkan kepadanya takwil mimpi, dan Allah berkuasa terhadap urusannya, tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur.
Itulah kisah Nabi Yusuf yang masih kecil dibuang ke sumur, kemudian diselamatkan oleh para musafir dan akhirnya dibeli oleh Perdana Menteri Mesir. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Yusuf yaitunya, yang pertama, janganlah saling membenci antara saudara, tetapi perkuatlah rasa kasih sayang antara saudara. Yang kedua, tetaplah bersabar terhadap ujian yang diberikan Allah dan teruslah berdoa kepada Allah. Yang ketiga, janganlah bersikap iri hati terhadap kelebihan seseorang. Yang keempat, hindarilah sifat dusta, karena dusta merupakan ciri-ciri orang munafik. Yang kelima, hindarilah berprasangka buruk terhadap orang lain.